Jokowi enak-enak nggak pernah berjuang buat demokrasi, menarik manfaat dari demokrasi, bisa jadi presiden, begitu berkuasa mempreteli demokrasi dan mempersiapkan Indonesia jadi monarki. Gayanya kan udah kayak raja-raja tuh. Yang kedua, dia persiapkan perpanjangan masa jabatan kayak kerajaan. Yang ketiga, dia siapkan KUHP yang mendukung privilege dan kehormatan dari raja-raja dan hulu balangnya. Jadi Jokowi mengkhianati pengorbanan dan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan kita, raja-raja yang all out berkorban untuk membangun republik. Rakyat kagak ada yang mau begituan lagi. Mereka dari dulu kok ngerti bahwa republik jalan terbaik karena menjaga kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan raja. Rakyat akan bersatu sama kita semua buat melawan teroris-teroris konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, sore ini saya punya narasumber. Saya nggak bilang tamu ya, nanti kesannya datang ya. Saya punya narasumber yang bukan kaleng-kaleng. Namanya sudah sangat kita kenal sebagai orang pergerakan juga dari mahasiswa, dan beberapa kali masuk lingkaran kekuasaan dengan posisi-posisi yang sangat strategis yang menentukan. Dr. Rizal Ramli. Gimana Bang Rizal? Sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan republik kita yang lagi sakit ini bisa sembuh secepatnya. Iya, saya ingat Mas Adi Masardi ya. Kita sehat semua, yang sakit negaranya, pejabatnya. Saudara sekalian, Bang Rizal ini termasuk aktif di medsos, khususnya Twitter, dan saya harus ngaku ada orangnya. Beberapa kali saya ambil cuitannya untuk tema-tema podcast saya. Hari ini saya membaca dua cuitan yang rasanya menarik juga kalau kita coba explore ya. Saya bacakan ya. Upaya untuk membangun dinasti Jokowi didukung dengan 1. Nepotisme, 2. Perpanjangan masa jabatan, 3. KUHP kuasi otoriter. Rencana makar konstitusi itu dengan tujuan perpanjangan masa jabatan Jokowi akan mendomplengi usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, memanfaatkan ketulusan mantan-mantan TNI dan tokoh-tokoh sipil senior. Itu yang pertama. Cuitan kedua, usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan sejumlah adendum dalam kurung batasan jabatan 2 periode, sistem presidensial, perlindungan hak asasi manusia, sumber daya alam milik rakyat adalah ide yang bagus. Setuju ya? Tetapi hanya baru boleh dilaksanakan setelah Jokowi bukan presiden. Karena Jokowi presiden yang gagal, meninggalkan banyak utang dan masalah sosial, masalah hukum dan otoriter. Nah, ini gimana penjelasan ini Bang? Emang ada ini? Kan dia sudah bilang saya tidak berminat 3 periode. Jadi kalau kita flashback sedikit, 9 bulan yang lalu sudah diluncurkan ide perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 tahun atau 5 tahun ya, pakai big data segala lah, pakai survei. Tapi kan ternyata dihantam sama teman-teman pro demokrasi. Akhirnya gagal, bubar kan. Nah, sehabis itu mereka plannya plan B, yaitu gedekan, mendorong Ganjar sebagai capres boneka. Ternyata juga payah, kinerja nggak bisa apa-apa. Akhirnya kembali lagi ke plan 3. Sempat dipikirkan bagaimana kalau Prabowo presiden, Pak Jokowi wakil presiden. Ya, dengan syarat 1 tahun kemudian Pak Prabowo mundurkan diri jadi presiden, Jokowi jadi presiden.
kepikir ide begini aja, udah gendeng gitu loh. Sorry ya. Ya, mohon maaf, udah gendeng punya pikiran begitu. Tapi itu sempat dibahas di kalangan mereka dan di kalangan Taipan. Dan itu confirm Bang ya, walaupun bisik-bisik lah, pasti kita nggak tahu kan. Tapi poinnya akhirnya juga sadar, nggak mungkin Prabowo setelah jadi presiden mengundurkan diri setelah 1 tahun. Akhirnya bingung bagaimana skenario yang berikutnya. Akhirnya kembali lagi ke skenario A mereka, yaitu apapun mendorong agar Jokowi bisa nambah jabatan 3 tahun atau 5 tahun. Nah, dana-dana oleh para Taipan udah dikumpulin. Jadi kayak orkestra ini, musiknya itu udah siap, partiturnya udah siap, siapa yang mesti nyanyi, masuk menit keberapa, udah siap, bandar pun udah siap bayar. Makanya mereka all out, termasuk ketua DPD, ketua MPR dan sebagainya. Kemudian survei abal-abal. Coba hari gini ada perusahaan survei yang bilang rakyat 82% puas. Itu kan gendeng kebangetan gitu loh. Itu bisa bener juga Bang, kalau narasumbernya mereka semua. Nah, poin saya, orkestra dan partiturnya udah disiapkan. Mereka akan all out untuk ini. Nah, tugas kita untuk mengingatkan rakyat Indonesia yang saya yakin mayoritas nggak ada yang suka perpanjangan. Ya, misalnya yang nggak suka perpanjangan, Mbak Mega PDIP pasti nggak suka. Belum lagi yang lain. Mungkin juga Prabowo nanti, begitu Prabowo Jokowi mau perpanjang, Mas Prabowo masa mau jadi presiden apa? Ya kan, akhirnya gabung kali, ya kan. Dan semua yang lain-lain bisa menjadi bagian dari proses perubahan itu sendiri. Nah, cara mereka yang penting adalah mendompleng upaya untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, memang mantan-mantan ABRI, TNI, tokoh-tokoh sipil, senior, banyak sekali yang senior yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini mereka tunggangi. Niat yang tulus ini demi perbaikan ditunggangi dengan kemudian seperti diketahui Undang-Undang Dasar 45 kan nggak ada masa jabatan, nggak ada pembatasan jabatan. Jadi ini ditunggangi Jokowi bisa diperpanjang 3 tahun atau 5 tahun. Nah, kemungkinan mereka akan perpanjang 3 tahun. Tetapi mereka juga udah persiapkan KUHP yang berlaku 3 tahun yang akan datang, yang tujuannya melindungi raja, melindungi hulu balangnya dari kritikan, dari pendapat umum, yang tetap menghina ya, menyerang harkat martabat ya. Ya, itu kan sumir sekali, karet sekali, menyerang harkat martabat, ya kan. Saya nyenggol Edi aja bisa dibilang menyangkat martabat, ya kan. Itu kan sumir sekali, karet sekali. Nah, sifat otoriter dari KUHP yang baru itu lebih kolonial daripada undang-undang yang berbasiskan undang-undang hukum Belanda gitu loh. Ya, apalagi di situ kan cuman ratu yang nggak boleh diganggu gitu loh. Oh, Belanda ya? Ya, Belanda. Ini hulu balangnya aja semuanya ikut, ketua lembaga ikut. Ya, jadi ini undang-undang lebih kolonial dari undang-undang yang dia gantikan. Tujuannya hanya buat melindungi raja dan hulu balangnya dan mengancam rakyat untuk mengungkapkan hak-hak dan keluhan mereka. Bang, nah, jadi undang-undang. Jadi sebentar, tadi Abang singgung-singgung soal memanfaatkan ketulusan para tokoh-tokoh senior TNI dan sebagainya untuk kembali ya. Jadi saudara sekalian penonton Bang Edi Channel, jadi memang jangankan tokoh-tokoh senior itu ya, kita yang di lapis kesekian aja melihat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar yang ugal-ugalan sampai sekian kali itu memang membuat kita semakin jauh dari cita-cita proklamasi ya Bang ya. Makanya orang-orang tua senior tadi ingin kembali. Tapi poinnya tadi adalah bahwa Presiden akan memanfaatkan ketulusan ini untuk mendompleng tadi istilah Abang tadi ya. Nah,
mereka akan cari pola celah tadi, tidak ada pembatasan. Nah, kalau ini sudah kita baca, Bang, apalagi tadi Abang sebut sudah terorkestrasi, partiturnya sudah ada, penyanyinya sudah ada, bohirnya sudah ada. Apa yang bisa kita lakukan, Bang, untuk mencegah ini terjadi? Ya, satu, meningkatkan dulu kesadaran rakyat dan masyarakat umum bahwa tindakan ini adalah tindakan kudeta konstitusi. Ya, kalau dulu sebelum tahun 70-an kudeta itu dilakukan oleh militer, mengambil alih kekuasaan. Betul. Dan berbuat semena-mena terhadap kekuasaan. Tapi setelah tahun 70-an namanya kudeta konstitusi. Konstitusinya aja diubah supaya lebih menguntungkan yang kuasa. Ya, si Zainal Muchtar, profesor itu ya, dari UGM, malah bilang sama saya, Bang, bukan kudeta konstitusi, Bang, mereka ini melakukan teroris konstitusi. Ya, saking marahnya dia bilang teroris konstitusi. Memang ini tindakan makar. Nah, kalau polisi kita, tentara kita seperti di Peru, ya kan, menarik. 2 minggu yang lalu terjadi kan, presidennya melakukan perubahan konstitusi, kudeta konstitusi, dipecat langsung oleh DPR-nya, ditangkap sama polisi. Ya, mudah-mudahan TNI kita jelas mereka kita loyal kepada konstitusi, bukan kepada pribadi gitu. Iya, betul. Kita sempat diramekan tuh ya lini masa kita ya dengan kisah Peru itu ya. Nah, kembali ke Undang-Undang Dasar, kita hanya sepakat dengan 2 hal. Satu, kalau ada adendum. Adendum itu menyangkut 3 hal. Satu, pembatasan masa jabatan maksimal 2 periode buat presiden, gubernur, bupati, anggota DPR. Yang kedua, ada perlindungan hak-hak azazi manusia, hak-hak rakyat, bukan hanya hak politik, tapi hak ekonomi. Ya, apakah mereka cukup makan, pendidikan, kesehatan, hak-hak sosial dan sebagainya. Ya, dan alangkah indahnya karena Pancasila itu kan ada kemanusiaan, hak azazi. Nah, kalau kita rumuskan dalam Undang-Undang Dasar, itu bisa jadi contoh di seluruh dunia bagaimana negara heterogen kayak Indonesia itu menghormati hak-hak rakyat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kita maju, tidak jadi negara feudal. Nah, yang ketiga adalah adendum menyangkut kepemilikan sumber daya alam dimiliki oleh rakyat, dikelola oleh negara, dikuasai negara, sementara pengelolaannya bisa dilakukan oleh swasta atau BUMN dalam negeri atau asing, seperti dalam kasus minyak bumi dan gas, sehingga manfaat dari sumber daya alam itu betul-betul bisa masuk ke dalam APBN, bisa masuk untuk membiayai berbagai macam program sosial dan ekonomi. Nah, tetapi jangan sampai lobang untuk mengembalikan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dipakai oleh Jokowi untuk kuasa kembali. Kalau itu kita harus lawan. Ini makanya tadi Abang cuit itu bahwa tidak anti kembali ke undang-undang dengan beberapa catatan tadi, dan tidak dilakukan atau dilakukan setelah Jokowi, dan hanya boleh dilakukan setelah Jokowi nggak jadi presiden. Karena satu, Jokowi presiden yang gagal. Presiden yang sangat nepotisme, presiden yang mewariskan banyak hutang, banyak masalah sosial, masalah politik, dan masalah hukum. Dan yang terakhir, otoriter. Kok bisa pemimpin yang kelasnya cuma begini doang, udah otoriter, bawa hutang mulu, nepotis, kok diberikan kesempatan lagi? Nggak benar, kasihlah kesempatan sama pemimpin baru yang lebih amanah, yang lebih jujur, yang lebih demokratis untuk melakukan perubahan mendasar untuk bangsa kita. Nah, ini sebagai pamungkas barangkali, Bang, karena tadi di ujung sudah ada cerita begitu. Sekarang masalahnya seperti apa bilang tadi, ada orkestrasi.
pelaku-pelakunya adalah pejabat-pejabat publik yang sebetulnya kita sebut tadi dia juga sudah kudeta, makar konstitusi. Nah ini gimana nih kalau yang kita sebagai rakyat pemilik sah negeri ini gitu loh, menyikapi pejabat-pejabat yang sebetulnya motifnya mereka apa? Mau dompleng perpanjangan kekuasaan atau bagaimana sebetulnya mereka ini? Orang-orang ikut biasanya ya, para pengikut paduan suara ini itu istilahnya komorbid. Banyak kasus, ya kan? Kasus ini, kasus itu, tinggal ditekan ya nyerah gitu. Karena kalau dia tidak komorbid, dia sehat, dia nggak bisa ditekan kok. Ya kan? Jadi kebanyakan para penyanyi partitur yang pro makar konstitusi ini orang-orang yang bermasalah atau komorbid gitu. Belum lagi faktor uang. Nah, oleh karenanya saya kan saya blok itu saudara ketua DPD Lanyala ya, karena memanfaatkan ketulusan rakyat dan tokoh-tokoh untuk agenda seludupan ini, agenda dompleng perpanjangan Jokowi. Nah, beliau memang ingin menghubungi saya, ingin bicara. Saya bilang nggak penting, yang penting minta maaf kepada publik. Nah, kita juga harus berani memberikan sanksi sosial kepada pejabat-pejabat, tokoh-tokoh yang selama ini merasa gua ngapain aja nggak ada sanksi kok. Sanksi hukum kagak ada, sanksi sosial nggak ada. Mari kita mulai memberikan sanksi sosial. Apa bentuknya, Bang? Ya, misalnya contoh blok lah tokoh-tokoh itu dari sosial media, dari WA group, ya kan? Jangan kasih panggung ya. Jangan kasih panggung. Jangan diundang-undang lagi, ya kan, dan sebagainya, kecuali dia minta maaf dengan tulus, ya kan. Kalau enggak harus ada sanksi sosial. Satu dan terakhir, Bang. Sekarang apa harapan Abang dan seruan Abang pada rakyat Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan yang lebih dalam? Karena mereka sudah menyimpulkan mereka akan all out kembali ke plan E, yaitu perpanjangan 3 tahun sama 5 tahun. 3 tahunnya itu baru diperlakukan KUHP yang baru, sehingga mereka nanti bisa lebih otoriter lagi, bisa memperpanjang lagi 5 tahun lagi masa jabatan. Mungkin nunggu si Gibran kali buat jadi presiden. Ya kan? Jadi dia udah siapin aparatusnya ini. Nah, yang saya mau katakan, pada saat Indonesia mau merdeka, perdebatan antara tokoh-tokoh kemerdekaan kita tentang bentuk negara setelah penjajahan Belanda selesai apa? Apakah monarki, kerajaan, atau monarki terbatas, atau republik? Mayoritas sehabis diskusi belasan tahun memutuskan memilih republik. Padahal mereka ini anak-anak raja kan kebanyakan di sekolahnya kan di Eropa. Betul. Anak Raja Siak, Sultan Hamengkubuwono. Mereka dengan sadar memilih republik. Walaupun dengan resiko mereka akan kehilangan hak privilege ya. Nah, hak privilege. Ya kan? Karena mereka ingin rakyat yang berdaulat, daulat rakyat bukan daulat raja. Nah, tidak cukup itu, pengorbanannya pun dahsyat. Jadi pada waktu Republik Indonesia mengungsi dari Jakarta ke Jogja 2 tahun, itu seluruhnya dibiayain oleh harta Sultan Hamengkubuwono IX. Gaji tentara, gaji pegawai, ya kan, ribuan gulden, itu apa namanya, ratusan juta gulden ya dihabiskan untuk mendukung Republik yang baru lahir ya? Yang baru lahir. Sultan Siak itu kan juga kaya raya. Nyetor emasnya banyak sekali buat mendukung Republik yang baru. Rakyat di Aceh membelikan kita pesawat yang pertama, Selewa, supaya Republik Indonesia punya pesawat. Nah, yang lebih dahsyat lagi Sultan Tidore. Karena Sultan Tidore itu menguasai waktu itu Maluku, seluruh Maluku sampai ke selatan, sampai NTT, dan sampai Papua. Nah, PBB memberikan 3 pilihan kepada Sultan Tidore. 1, gabung sama Belanda. Yang kedua, merdeka sendiri. Ketiga, gabung sama Republik Indonesia. Itu pengorbanan luar biasa
Sultan Tidore memutuskan untuk gabung Republik Indonesia. Karena kalau dia ikut Belanda, hari ini Maluku itu udah lebih makmur dari hari ini. Bahkan kalau mereka merdeka, mungkin lebih baik, ya. Jadi ini buat Sultan Tidore untuk memilih bergabung dengan Republik Indonesia, pengorbanan luar biasa. Karena kalau enggak, Republik Indonesia bolong sepertiganya, cuma 2/3 doang. Indonesia Barat atau Tengah aja ya. Nah, jadi demikian juga raja-raja yang lain berkorban mendukung ide Republik. Kok Jokowi nggak pernah berjuang buat demokrasi, menarik manfaat dari demokrasi, bisa jadi presiden, begitu berkuasa mempreteli demokrasi dan mempersiapkan Indonesia jadi monarki, jadi kerajaan. Gayanya kan udah kayak raja-raja tuh. Iya, kemarin menikah itu ya. Mantu ya. Yang kedua, dia persiapkan perpanjangan masa jabatan kayak kerajaan. Yang ketiga, dia siapkan KUHP yang mendukung privilege dan kehormatan dari raja-raja dan hulu balangnya. Jadi Jokowi mengkhianati pengorbanan dan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan kita, raja-raja yang all out berkorban untuk membangun republik. Nah, kok bisanya kalangan intelektual kita, kalangan akademik kita, ya, banyak tokoh-tokoh ikut paduan suara yang geblek ini. Jelas. Iya kan? Jelas juga tadi. Jadi, tapi saya percaya rakyat kagak ada yang mau begituan lagi. Mereka dari dulu kok ngerti bahwa republik jalan terbaik karena menjaga kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan raja. Rakyat akan bersatu sama kita semua buat melawan teroris konstitusi. Terima kasih. Ini jelas sekali, clear saudara, walaupun tidak eksplisit. Saya kira ini salah satu bentuk bijaknya abang kita ini. Nggak mungkin dong dia bilang, nggak mungkin, nggak boleh itu ya. Tapi kita diminta paham apa makna tersirat dari pernyataan akhir Bang Rizal Ramli tadi. Saya kira demikian saudara sekalian, sangat bermanfaat dan mencerahkan. Mudah-mudahan bisa membuat kita semua bangkit melek bahwa Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja, gitu Bang ya. Yes. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bang. Ya, makasih.